Oke, kita lanjut ke video yang part 2 ya. Nah, ini udah di bagian tampilannya. Jangan lupa kalau yang belum nonton video part 1 silahkan ditonton dulu ya biar nggak bingung. Oke, kalau disarankan sama saya gitu ya, kalau kalian nggak lagi ngolah data, itu diusahakan pakai mouse. Kayak gitu. Nah, oke, pertama arahkan kursor ke bagian sini ya. Kursornya diarahkan, terus kita klik sekali ya. Nah, nanti arahkan ke SQ3, tekan shift jangan dilepas, diklik. Nah, kalau udah dia kayak nge-highlight kayak gini, shiftnya dilepas terus geser. Nah, udah deh kalian namain variabelnya. Tuh, kayak gitu ya. Lakukan juga ke variabel yang lain. Nah, nih di bagian CT ya sekarang ya. CT, terus kita pilih juga yang ini, tekan shift, diklik. Nah, udah highlight kayak gini, kalian masukin ya. Oke, sorry sorry guys. Nah, kayak gini nih. Nah, tuh. Kayak gitu caranya. Terus yang PI, kita geser juga kayak gini. Nah, kalau udah, kalian tuh bisa ngeblokin kayak gini, terus kalian pilih yang bagian sini. Nah, ini di ke sebelah kiriin. Ya, ini boleh dikasih space ya, jangan terlalu mepet. Nah, lalu ke bagian sini. Nah, kayak gini ya. Oke, ntar saya ulangin ya. Nah, jadi kayak gini guys diarahinnya. Oke, sekarang saya ulangin. Buat kalian yang masih belum punya software, entah itu SPSS, Smart PLS ya, ataupun software yang lainnya, kalian tuh bisa order di sini. Caranya tuh gampang banget, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini, dan nanti kalian tinggal pilih, ya itu bisa pesan via WhatsApp atau via link ID, dan nanti akan otomatis dikirimkan. Di sini juga ada support payment via crypto ya, untuk yang bayar dari luar negeri. Buat kalian yang mau, kalian langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Pertama dari SQ ke sini. Jangan sampai kalian tuh ngegeser di sebelah sini, jangan, ntar dia terlalu pendek. Ntar dia tuh jadinya kayak gini guys. Terkadang tuh ada yang dia tuh kayak kependekan ya. Nah, di bagian sininya tuh malah jadi pendek dia. Nah, jadi kayak gini. Nah, itu jangan. Kayak itu. Ya, jadi diusahakan diklik dulu. Terus kalau bisa ke arah area tengah nih. Nah, kayak gini. Tuh. Terus yang CT juga sama. Oke. Lalu yang PI sekarang. Gampang banget kan? Ya, jadi jangan bilang lagi kalau bikin model susah, nggak bisa, nggak ada alasan. Ya. Itu kalian terlalu buru-buru, kalian tuh terlalu panik. Bikin model tuh gampang kok sebetulnya, nggak susah. Oke, lalu pilih connect, kita arahkan ke sini, ya. Sesuai dengan hipotesis saya, sesuai yang dari rumusan serta tujuan penelitian yang di bagian ini ya. Jadi pengaruh SQ atau service quality terhadap purchase intention, lalu pengaruh customer trust terhadap purchase intention. Ada juga bagaimana di bagian tujuannya juga kayak gini ya. Jadi only dua hipotesis dan ini menggunakan two tail. Kayak gitu. Kalau udah kita save. Ingat, jangan lupa di save. Kalau kalian ibaratnya pengen namain di bagian sini, ini kita tinggal klik kanan. Ya, ini di bagian select, sorry. Kita klik, terus klik kanan, rename. Nah, udah kalian bisa namain tuh. Misalkan namainnya variabelnya service quality. Kalau udah enter, lalu di bagian sini juga klik kanan, rename. Ini juga kita namain customer trust ya, atau customer trust itu boleh. Nah, kayak gini. Lalu di bagian sini purchase intention, di bagian rename. Oke, ini masih cara ngolah ya guys ya. Jadi nanti buat yang tutorial baca hasilnya itu nanti dibuat di video part 3. Oke, kalau udah kita klik save. Nah, step pertama ya kita klik calculate, pilih algorithm. Kita langsung aja klik start calculation. Ingat ya, ini masih ngolah dulu ya. Jadi untuk baca hasilnya nanti di part 3 ya. Nah, kalau udah kayak gini, di bagian construct ini kita ganti menjadi cron batch alpha ya. Jadi nilainya itu kita ubah ya. Dan nanti gambar ini itu akan dipakai nanti di bagian bab 4 untuk uji instrumen. Kayak gitu. Kamu bisa klik Excel di sini, nanti pilih export ya. By the way, ini cuman bisa dilakukan di Smart PLS 4 yang Pro ya. Buat yang student itu nggak bisa. Oke, ini saya namain N220 ya. Ini N220. Oke, kalau udah kita namain di sini.
namain outer loading dan cron baca alpha. Oke, udah kita save nih si bagian ekspornya ya. Nanti kita bakalan baca hasil juga dari si Excelnya dan di aplikasi. Oke, kalau udah kita close dulu. Kita kembali lagi ke aplikasi. Nah, lalu kita klik edit di sini. Kalau udah, kita klik export lagi di sini, pilih export as image ya. Jadi nanti gambarnya juga diekspor. Kayak gitu. Nah, ini kita boleh namain di sini outer loading dan cron baca alpha. Kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Oke, kalau udah, kita klik calculate, pilih bootstrapping. Ya, bootstrapping ini untuk uji hipotesis ya. Nah, perlu digarisbawahi kalau kalian menggunakan two-tail, itu persyaratannya adalah 1,96. Oke. Kalau dia one-tail, nah bedanya di mana sih, Bang? Oke, bedanya gini. Kalau kalian tidak ada kalimat kata positif atau negatif, berarti dia two-tail. Ya, ini yang bagian challenge saya hapus dulu ya. Jadi perbedaannya gini ya. Untuk yang menggunakan hipotesis. Nah, ketika dia pakainya two-tail, oke, nih saya taruh sini aja. Kalau two-tailed ya, ini sesuai dari buku Hare ya. Oke, kalau yang mau bukunya di deskripsi itu ada. Two-tail itu syaratnya T statistiknya atau T value ya, T value-nya itu harus 1,96. Nah, kalau one-tail dia kebalik. Bukan kebalik ya. T value-nya dia tuh 1,65. Nih. Itu dia bedanya. Mana sih, Bang? Artikelnya atau e-booknya? Oke, boleh nih saya liatin ya. Jadi perbedaan di situ aja. Kalau kalian menggunakan margin 5% ya atau yang 0,05, maka dia menggunakannya two-tail 1,96 dan one-tail 1,65. Ya, jadi ini kita pahami dulu ya untuk penentuan pemilihannya ya antara two-tail atau one-tail. Nah, di bagian sini ya. Oke, kita kan pakainya two-tail ya. Two-tail kalau dia 5% di sini udah jelas 1,96. Nah, untuk yang one-tail 5% dia pakainya 1,65. Itu aja bedanya. Oke. Nah, di bagian sini ya udah kita pakai two-tail, nggak diubah apapun, langsung kita klik start calculation. Kayak gini. Nah, untuk di bagian hipotesis, ini penting ya. Hipotesis, ini tuh di bagian nilai yang ini itu nggak perlu dicantumin ya. Terkadang tuh ada dosen yang aneh guys, jujur ya. Nilai di bagian p-value ya ketika di bab 4 atau di tesis, itu nggak perlu dicantumin nilai di sini, itu nggak perlu ya. Ini tuh adalah pengaruh variabel ke indikator. Kalau kamu nyantumin nilai yang ini, sedangkan di tujuan penelitian kan tidak ada. Ketika tujuan penelitiannya tidak mencantumkan pengaruh variabel ke indikator, ya nggak usah dicantumin. Jadi di bagian graphical output itu cukup di bagian measurement model ini kita blank. Nah, ini kita blank ya. Jadi kita cukup ambil nilai p value and nilai r square di sini. Kayak gitu. Ini kita klik export ya. Kita klik Excel export. Boleh dinamain bootstrapping. Oke, yang ini harusnya dinamain tadi PLS algorithm ya. Oke, yang ini ya. Ntar kita ubah. Nah, bootstrapping. Oke, ini masih ngerender. Oke, kalau udah kita close, kita kembali lagi ke aplikasi. Nah, ini kita klik kanan. Oke, ini boleh dirapiin dulu ya. Kalau kurang tengah dirapiin aja. Kita klik kanan, export as image, pilih export. Nah, ini kita namain hipotesis, nama gambarnya. Oke, kalau udah kayak gini gimana? Step terakhir kita pakai ini ya, PLS Predict ya. Jadi kalau yang pakai versi terbaru 4.1 ke atas, blind folding tuh udah nggak ada. Jadi jangan nanya lagi kenapa blind folding nggak ada, kok saya lihat tutor ada. Ya kamu jangan lihat tutor pakai versi lama, pasti beda ya. Jadi pakainya lihat tutornya adalah ya pakai yang versi baru. Nah, kita klik PLS Predict di sini. Kita klik Start Calculation. Kalau memang kalian di bab 3-nya nggak pakai key square, ya itu nggak usah diklik yang tadi ya, nggak usah diklik PLS Predict. Nah, kita klik export.
Kita namain key 2 di sini. Kayak gitu. Oke, kita tunggu dulu. Kalau udah kita klik X ya, kita buka folder yang tadi ya. Nah, ini kita buka folder yang tadi yang N220. Oke, ini kita ubah dulu menjadi yang ini kita ubah jadi PLS Algo ya namanya ya. Nah, PLS algorithm. Jadi sesuai dari nama menu di PLS biar kalian tuh nggak bingung. Oh, kita nyari uji ini tuh di sini ya di bagian Excel-nya. Oke, jadi kayak gitu ya untuk video part 2 ya. Nah, untuk video part 3 ntar kita langsung ke baca hasilnya.